Oke, kali ini kita akan membuat rumah minimalis modern dengan konsep fasad yang memanjang ya. Pertama kita perlu membuat rectangle terlebih dahulu untuk membuat basic plan seperti ini ya. Bebas ukurannya seproporsional mungkin. Nah, setelah itu kita bisa triple click. Kita bisa triple click bidang plane ini, klik kanan dan kemudian make group. Nah, setelah itu kita perlu siapkan yang namanya tab measure tool. Kita klik dari sini, kita double klik di sini, kita double klik di sini. Oke, dan juga kita bisa double klik di sini. Oke. Nah, sekarang kita setup pertama kali mungkin kita perlu setup yang namanya kapasitas garasi. Asumsikan garasinya itu di 9 meter supaya nanti muat 3 mobil berjajar. Nah, ini anggaplah di 9,5 meter lah. Oke, nah ini 9,5 meter, ini untuk area garasinya, dan ini nanti untuk area taman. Area taman ini di sekitar 4 meter ya, di area 4 meter. Nah, setelah itu kita bisa klik dari sini ke sini 4 meter. Seperti itu. Nah, ini kita paskan saja. Kita adjust, kita atur. Kemudian garis bantu yang ini kita hapus. Nah, kemudian kita bisa membuat ya, kita klik tab measure tool lagi, klik dari sini ke belakang, ketik saja di 6,5 meter. Nah, ini kita maksimalkan mungkin, kita buat semaksimal mungkin. Jadi nanti untuk mobil-mobil mewah ini akan tetap bisa terakomodir ya kalau 6,5 meter, karena ada mobil yang panjangnya itu di 6 meter, mobil mewah yang panjangnya di 6 meter seperti itu. Nah, setelah itu kita tentukan untuk area selasarnya. Kita tentukan untuk area selasarnya itu di area sini. Di area sini kita move ke depan ya, kita klik geser ke depan ini di 3 meter. Nah, kita atur itu di 3 meter. Nah, di samping selasar ini terdapat area taman kecil ya di 1,5 meter seperti itu. Nah, oke, ini area selasar, nanti entrance-nya itu dia di sini. Nah, kita klik arahkan ke sana di 2 meter seperti itu. Nah, lalu kita bikin space sedikit untuk side entrance ya, kita bikin 1,5 meter atau 2 meter. 2 meter cukup. Nah, oke, ini di 2 meter. Nah, nanti untuk jalur dindingnya nanti begini, mengikuti ini seperti ini. Oke. Nah, dari situ dulu kita langsung coba eksekusi untuk membuat jalur dinding ya. Kita klik line ya, kita arahkan ke sini dulu. Oke, kita ikuti jalurnya seperti ini, begini dan begini. Nah, kita bikin konsep dasar permukaan fasadnya, basicnya seperti ini ya, basicnya. Jadi kita arahnya tuh basicnya ke sini seperti ini. Nah, nanti untuk urusan-urusan layout di belakang nanti bisa sambil jalan dan teman-teman mungkin bisa eksplorasi ya. Jadi kita sebagai desainer ya, untuk menyesuaikan terlebih dahulu kita capaiannya fasadnya itu akan seperti apa secara fungsional ya. Nah, kita klik di sini menggunakan offset tool, klik offset keluar 75. Oke. Klik offset ke dalam 75. Oke. Lalu klik kanan di sini garis tengahnya, lalu iris. Kita hapus saja garis yang tengah. Nah, kita klik line, klik dari sini ke sini. Oke, dan klik line lagi. Klik dari sini ke sini. Nah, itu technical. Itu basic teknik yang perlu kita biasakan ya. Ketika kita mendesain rumah itu jangan langsung terpaku ke keseluruhan dana. Nanti dulu ya. Jadi nanti dulu kita langsung coba tembak ininya dulu, kita langsung coba sasar di konsep fasadnya secara keseluruhan itu seperti apa, tapi dengan sesimpel ini, sesimpel garis ini ya. Kita push ke atas, kita ketik di 4,5 meter ya, karena nanti anggaplah nanti yang 1,5 meter itu untuk lantai dan sebagainya ya. Nah, kita pakemkan dulu untuk basic konsep dasarnya itu nanti akan seperti ini. Jadi ada bidang lebar memanjang yang menonjol dan bidang kecil ini mundur ke belakang, yang dimana nanti ini kita manfaatkan untuk area main entrance seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini barulah nanti
kita bisa olah. Jadi teman-teman bisa olah nanti untuk area ini untuk apa, terus kemudian area belakang ini nanti bagaimana dan sebagainya. Jadi awal mulai desain agar cepat itu seperti itu ya. Kita make group. Oke, ini kita make group. Nah, tadi ini adalah untuk area carport ya. Ini area carport. Dan oke, kita perlu bikin dinding ya dari sini. Dari sini ke sini. Anggaplah dari sini ke sini di 150 mili atau 15 cm, kita push di 3 meter. Nah, kita ambil di 3 meter ya. Kita klik 3 kali, kemudian make group. Nah, kemudian kita bisa copy. Ini kita move, control, kita place di sini, kita copy di situ. Oke, nah ini kita perpendek lagi aja. Nah, kemudian klik move, control, kita arahkan ke sini terlebih dahulu. Oke, kita arahkan ke sini. Nah, ini kita push ke atas saja. Oke, ini adalah basic formnya. Ini adalah basic formnya. Terus kemudian, nah ini kita bisa bikin nanti sebagai pintu side atau pintu samping ya, side entrance ya. Kita klik dari sini ke sini. Kita arahkan kursor ke depan 15 cm. Kita klik push ke atas. Oke. Klik 3 kali, klik kanan make group. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu kemudian kita perjelas kembali untuk kedudukan terasnya itu di mana. Nah, kedudukan terasnya itu ada di sini. Klik rectangle, kemudian arahkan di sini. Kemudian kita push, klik surface, kita push ke atas di 30 cm ya. 30 cm seperti ini. Klik 3 kali, kemudian klik kanan make group. Nah, kemudian di sini kita cari rectangle di sini, kita push ke atas 250, kita triple klik kanan make group. Oke. Nah, kemudian setelah itu anggaplah ini adalah sebagian bangunannya aja. Oke, ini sekitar 7 meter. Nah, ini nanti kita bisa perpanjang seperti itu. Kita bisa perpanjang dan anggaplah nanti untuk lahannya itu luas ya, memanjang ke belakang. Hanya saja apabila dilihat dari depan itu terlihat memanjang dari permukaan depan, terlihat sangat lebar seperti itu. Karena ini untuk kapasitas mobilnya sendiri itu 3 mobil ya. Begitu. Nah, kemudian kita bisa tambahkan elemen teras ya. Kita bisa tambahkan elemen teras. Nah, tentunya di area sini ini bisa kita duplicate ya. Ini boxnya ini bisa kita duplicate, kita push ke bawah ya. Jadi ini kita bisa mainkan. Jadi teman-teman bisa ini ya, memainkan elevasi. Jadi teman-teman bisa exercise dan memainkan elevasi. Nah, ini bisa kita jadikan something. Di sini ini kita bisa bikin menjadi sesuatu ya, seperti area taman dan lain sebagainya. Oke, kita make group. Oke. Nah, ini tentunya juga bisa kita pergunakan ya. Oke, supaya ketika memasuki rumah itu ada experience tersendiri. Jadi tidak hanya monoton. Jadi kita sebagai desainer ya, kita perlu membuat rumah itu tidak hanya sebagai rumah huni yang fungsional, yang estetik, tapi lebih daripada itu ya. Jadi kita perlu mengusahakan bagaimana rumah tinggal itu memiliki experience di setiap sudutnya ya. Jadi perlu ada permainan-permainan untuk membuat pengunjung itu memiliki pengalaman tersendiri ketika memasuki. Jadi tidak langsung lurus, tapi di sini perlu ada semacam tanaman. Nah, setelah itu kita perlu membuat landscape ya, atau kita perlu membuat konkret seperti ini. Baru permukaan atasnya itu nanti kita maksimalkan untuk rumput, tanaman dan sebagaimana mestinya.
Nah, seperti contoh ini kita buat freehand ya, kita buat dengan freehand. Kita mau memainkan pola tanamannya. Kita memainkan pola tanamannya di sini. Nah, seperti itu. Jadi ada sedikit experience ya, bahkan sebelum masuk. Nah, ini kita bikin konkret saja di sini. Baru yang di samping sana itu adalah tile untuk teras ya. Ini untuk teras, untuk entrance-nya seperti itu. Nah, oke. Kemudian kita triple klik ya. Oke, untuk bagian sini ini bisa jadi nanti khusus untuk parkir motor segala macam. Nanti begini kita klik, kita bisa pilih untuk pavingnya kita menggunakan ini. Nah, ini untuk paving depan, kemudian untuk samping ya kita coba gunakan ini ya, sebagian kita menggunakan ini pavingnya. Nah, seperti itu. Ini untuk setup area depannya. Nah, lalu kemudian untuk area dalam ya, ini kita bisa bikin lantainya terlebih dahulu. Ini saya fokuskan ke 3D modeling fasad depan ya, dan beberapa cara membuat dinding seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi teman-teman bisa menerapkan ini untuk membuat dinding-dinding di dalamnya nanti. Oke, kita triple klik kanan, kemudian make group, dan kemudian kita atur untuk lantainya agar atau nanti kita bisa aktifkan seperti ini. Kita bisa menggunakan lantai ini atau kita bisa menggunakan lantai ini saja. Nah, oke, semacam itu. Nah, oke, ini adalah cara membuat entrance ya, openingan dinding. Kita klik tab measure tool, klik dari sini ke atas, kita buat maksimal mungkin di 3 meter ya untuk pintu utamanya. Kemudian geser ke kiri di sini di 30 cm. Klik dari sini ke sini, ini di 1,2. Anggaplah 1,2 ya untuk klik sini ke sini 1200. Oke, ini 1,2 meter. Oke, lalu kita buat rectangle di sini. Klik dan kemudian push sampai limit ya, sampai menjadi lubang seperti ini. Nah, ini kita bisa push ke bawah. Oke, nah lalu kita klik dari sini ke sini, kita push ke depan seperti ini. Oke, nah lalu kita bisa buat kusen. Sekarang kita buat kusen, klik. Sebetulnya dalam membuat kusen ini tidak harus seperti itu ya, tidak harus full. Tapi ini kita coba membuat kusen itu yang full, supaya ini nanti teman-teman bisa menerapkan di project-project lain ya. Ini contoh kusen yang sederhana. Kita membuat kusen yang sederhana seperti ini. Nah, terus kemudian ini kita tarik ke sini. Oke, jadi ini ada 3 sisi garis. Nah, kemudian kita klik rotate rectangle. Klik dari sini ke sini. Dan beri ketebalan kusen di 6 cm ya. Nah, lalu kita bisa buat bisa menggunakan tab measure tool dari sini, klik, ketik 10. Oke, klik dari sini, ketik 50. Oke, lalu kita klik line, klik dari sini ke sini ke sini. Nah, ini bisa kita hapus. Oke. Nah, lalu kita select 3 garis ini. Kemudian klik follow me, klik kusennya. Nah, ini udah jadi otomatis. Kemudian make group. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih wood, bisa assign wood materialsnya ini seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa klik rectangle, klik dari ujung sini, kemudian klik ke sini. Kemudian klik push sampai di sini, double klik kanan, make group, kita assign seperti ini.
Nah, untuk ornamennya teman-teman bisa memanfaatkan ini ya. Klik garisnya, arahkan ke bawah, terus kemudian klik di bawah, ketik 4/n, enter. Nah, ini untuk membagi kusen, dan apabila ingin lebih detail lagi, jadi teman-teman bisa klik ke 4 garisnya, tekan move, control sekali, ketik 20, enter, kemudian klik push ke belakang 5 mili, push ke belakang 5 mili, dan ini 5 mili. Oke, seperti itu. Nah, semisal teman-teman merasa ini kusennya terlalu vibrance, warna kusen ini terlalu vibrance, teman-teman bisa mengaturnya di edit, kemudian teman-teman bisa select HLS atau Hue, Light, and Saturation, dan bisa geser ya di S-nya ini atau saturation value-nya bisa teman-teman turunkan ya, seperti ini. Nah, semakin turun dia semakin saturate warnanya, tidak akan semakin vibrant. Kalau semakin kanan dia akan semakin vibrant, seperti itu. Oke. Nah, saya rasa ini warna yang mendekati coklat yang lebih elegan ya. Oke, nah ini bisa kita hapus untuk garis-garis bantu, kecuali yang plain ya, kecuali yang untuk area denahnya ini teman-teman bisa kembangkan ya untuk area denahnya. Ini saya akan fokuskan untuk di fasademan dan beberapa pemodelan komponen. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa juga memaksimalkan ini, teman-teman bisa manfaatkan sebagai jendela misalkan. Ini adalah contoh dalam membuat jendela. Teman-teman bisa klik dari sini Master Tool, klik di sini ke kanan misalkan di 60 ya, 60 cm, dan klik ke sana lagi di 2,4 misalkan, enter. Nah, teman-teman bisa memaksimalkan tingginya di, anggaplah ini sama ya, sama dengan pintu utama, kemudian klik, lalu klik di sini. Oke, nah ini teman-teman bisa triple klik. Nah, lalu klik rectangle, klik dari sudut ke sudut. Oke, lalu klik dan push ke dalam sampai limit. Oke, lalu setelah itu kita bisa klik rectangle, klik dari sini ke sini, kemudian klik and offset ke dalam 35, enter. Klik kanan, erase, kemudian kita klik dan push ke belakang 120 mili atau 12 cm, kemudian triple klik, kemudian make group. Nah, teman-teman bisa membuat rectangle lagi, klik dari sini ke sini, klik, klik, kemudian offset ke dalam di 35 mili, klik kanan, erase, nah, kemudian klik, kemudian push ke dalam sekitar 5 cm, sekitar 5 cm. Nah, teman-teman bisa membuat rectangle, triple klik kanan, lalu make group ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa membuat warna, ini menjadi warna gelap ya. Nah, dan glazingnya, untuk glazingnya teman-teman bisa atur seperti ini. Oke, kemudian ini teman-teman bisa move seperti ini. Nah, jadi ini bisa jadi jendela geser ya. Jadi bisa jadi jendela geser di area sini, dan teman-teman bisa atur saturasinya dan opacity-nya. Nah, adanya jendela di sini ini sifatnya opsional, jadi teman-teman tergantung apakah ini urgent atau tidak. Tapi ini adalah contoh dalam membuat jendela geser, dan teman-teman bisa terapkan untuk membuat jendela-jendela yang lainnya. Nah, ini klik dari sini ke sini di 2,4 misalkan, di 2,4 meter. Dari sini klik dari sini ke sini menggunakan tab Master Tool di 90 misalkan. Nah, ini teman-teman bisa buat openingan, kemudian klik push ke belakang. Oke, nah teman-teman bisa membuat pintu ya, buat pintu langsung. Nah, ini adalah simple ya, contoh simpelnya membuat pintu tanpa kusen. Bisa jadi ini pintu yang engsel tanam seperti itu. Nah, lalu untuk materialnya teman-teman bisa gunakan material
baja. Oke, bisa menggunakan material baja dan sebagainya. Nah, oke. Setelah itu teman-teman bisa membuat lantai di atasnya. Jadi bisa select rectangle, klik dari sini ke area sini ya. Klik dari sini ke area sini. Kemudian klik dan push ke atas sekitar 60 cm. Oke. Jadi 60 cm ini adalah ketebalan sekaligus balok, sekaligus finishing lantai, sekaligus untuk plafon. Apabila mungkin dirasa kurang, bisa ditambah lagi di 20. Jadi totalnya 80. Dan kita asumsikan bahwasanya ini adalah area void dan area tangga ada di sini ya. Asumsi saja. Nah, jadi teman-teman nanti bisa explore lebih lanjut. Atau ini bisa kita maksimalkan seperti ini. Nah, ini kita bisa hapus garis yang tidak kita perlukan ya. Nah, kemudian teman-teman bisa mengcopy dinding ini. Move, control, klik dari sini ke atas. Oke, seperti itu. Oke, klik dari situ ke atas dan oke, jadi ini tetap bisa jadi area balkon ya untuk yang samping ini. Tetap bisa jadi area balkon dan teman-teman bisa copy atau nanti teman-teman bisa perkecil ukuran ininya, pintunya. Oke, ini kita klik, ini push ke bawah. Klik ini, kita klik push ke bawah di 20 cm. Nah, teman-teman bisa copy jendela yang ada. Kita move, tekan control, kita arahkan ke sini. Nah, ini bisa teman-teman maksimalkan untuk jendelanya seperti itu. Nah, atau kita bisa tambah ya. Kita bisa tambah. Oke, kita bisa tambah sekian meter lah misalkan. Nah, ini tentunya bisa kita copy. Aluminiumnya ini bisa kita copy saja. Oke. Dan teman-teman juga bisa, apabila menghendaki ini adalah dengan kaca mati atau sama-sama bisa slide gitu. Nah, ini kita asumsikan ini sama-sama bisa slide. Nah, kemudian kita triple klik ini, kemudian kita push ke depan, ini sekitar di 1500 mili atau 1,5 meter. Oke, dan ya ini adalah area balkon ya. Ini area balkon. Nah, kita bisa membuat railing dari sini, terus kemudian ke sini. Kita offset ke dalam sekitar 10 mili atau 1 cm. Oke, kita klik offset ke dalam. Kita buat line, kita ketik 1,2 meter. Dan klik move, control, place, dan kita ketik 8/ dan enter. Klik triple klik kanan make group. Nah, kemudian klik ini. Oke, kita maksimalkan untuk materialnya ya. Oke, nah sampai di sini ini adalah bentuk yang bentuk sangat basic, tapi ini sudah merepresentasikan ya, sudah menuju representatif. Nah, selanjutnya adalah kita perlu membuat atap. Klik dari sini, di sini.
Kita scale ke atas sini, kita push ke atas sekitar 30 cm. Triple klik kanan, make group. Nah, setelah itu kita bisa membuat rectangle seperti ini. Kita push ke atas, kita klik, kita move ke bawah seperti ini. Kita klik, kita push terlebih dahulu, dan ini juga kita push. Kita push sebelah saja dulu. Oke. Nah, ini kita klik edit copy, triple klik kanan, make group, kemudian edit paste in place. Nah, kemudian kita offset. Oke, kita offset. Oke, kita hapus garis yang tidak perlu, kemudian kita push ke atas di 30 cm misalkan. Oke, kita push ke depan sedikit, triple klik, make group. Nah, kita gunakan warna hitam untuk basicnya, kita offset ke dalam, dan kita gunakan cladding seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita coba untuk membuat ya dinding semacam gate, kita coba membuat gate untuk kanopi. Nah, kita klik rotate rectangle, klik dari sini ke bawah sekitar ya 80 cm. Kita ketik 15 cm. Kita push dari sini ke sini. Ya. Kita ketik 80. Kita asumsikan ini adalah struktur baja yang di cover ya teman-teman. Kita asumsikan ini adalah struktur baja yang di cover. Oke, ini kita membuat seperti ini. Triple klik, kita make group. Nah, seperti itu, dan kita bisa membuat seperti menggunakan ini tiang. Kita make group, dan juga selain itu kita bisa menentukan bahwa terdapat side entrance ya teman-teman. Di sini terdapat side entrance. Kita push ke sini terlebih dahulu. Kita klik move di 150 1 meter. Kita klik move control ke sini 150. Klik move control 150. Kita klik, arahkan ke sini. Nah, ini adalah side entrance ya. Ini adalah side entrance selain pintu garasi. Nah, ini kita bisa maksimalkan. Oke, nah ini kita make rectangle di sini. Kita membuat rectangle. Kita offset dalam. Kita erase. Kita push kecil. Make group. Klik dari sini ke sini. Kita push 15 mili. Kanan make component, create. Nah, kemudian move, tab control, klik di sini, ketik 15 / and enter in here. Kita arahkan di sini, klik kanan, make group. Nah, kemudian setelah itu kita atur colornya menggunakan warna hitam. Nah, ini untuk side entrance ya, ini untuk area garasi. Nanti pintu garasi ini kombinasi ya teman-teman, bisa berkreasi. Ini bisa menggunakan pintu semi folded, atau misalkan ini nanti untuk area penempatan pintu folded, ini bisa di mirror saja. Ini kita make group, lalu kita flip saja di sini di red axis. Nah, jadi ini nanti untuk penempatan pintu garasinya.
Nah tentunya ini kita bisa extend seperti ini, dan ini bisa kita extend seperti ini juga. Nah lalu setelah itu kita bisa membuat ornamen ya, kita bisa membuat ornamen untuk area ini ya. Atau untuk ornamennya ini kita bisa pisah-pisah saja. Jadi ini ornamen yang di area sini ya, kita bisa perlebar, bisa perlebar seperti ini, kemudian kita perbesar, kita perlebar sedikit, terus kita push ke depan, make group, dan kita duplicate sampai di sini ya. Nah, misal kita scale sampai di sini misalkan, it's okay ya, kita scale sampai di sini. Jadi untuk area pintu lantai 2 yang balkon ini tidak langsung mendapati permukaan depan ya, muka depan, tidak langsung mendapati muka depan, tapi tetap ada permainan terlebih dahulu ya. Nah tentunya ini kita bisa menggunakan ornamen seperti ini. Nah kita bisa gunakan ornamen seperti ini, dan ini bisa kita pertebal. Ini kita bisa pertebal, misalkan atau ini bisa juga kita buat kanopi ya. Kita buat kanopi di sini. Kanopi atau begini sifatnya. Oke lah ya. Seperti itu. Dan kanopi ini pun bisa kita extend sedikit atau segini lah, Triple klik kemudian make group. Nah, setelahnya baru kita bisa membuat semacam kisi-kisi. Oke, kita push ke sini kecil sekitar 10 cm. Make komponen, klik kanan make komponen. Oke. Klik move, tab control, klik tekan X5. Nah, ini jadi ada semacam transisi ya, ketika dari sini ke sini ini ada semi private, semi privacy. Kemudian di sini ini sudah mulai bisa dilihat dari luar gitu ya. Nah, kemudian kita bisa terapkan ya, saya menggunakan kayu dengan motif ini ya. Tekstur kayu dengan motif itu, klik. Nah, kita bisa assign. Nah, kita bisa assign materialsnya, dan kemudian untuk yang area sini, nah ini kita perlu buat kanopi untuk kendaraan ya, supaya kendaraan itu tetap terjaga, finishing kendaraan itu tetap terjaga, karena itu cukup penting. Nah, ini perlu kita sisakan ya untuk talang. Jangan lupa ini untuk talang ini sekitar 40 cm. Untuk seluas ini 40 cm sudah cukup lah. Nah, ini kita buat kanopi terlebih dahulu di sini. Nah, kanopinya ya bisa sampai sini sih. Atau sampai sini aja cukup, oke lah. Kita klik offset ke dalam sekitar 80, kita klik push. Oke. Triple klik make group. Nah, kita buat indukan, balok indukan untuk kanopi di sini. Kita push ke sini 80. Klik kanan make komponen, create. Nah, dari sini kita move, tab control, klik dan ketik 8/enter. Oke, kita bagi 8, dan ini bisa kita hapus saja. Nah, lalu kita buat anakannya. balok holo anakannya ini di sekitar ya 30-50 lah. Nah, kita tarik ke sini, triple klik kanan make komponen, create. Nah, ini kita langsung assign materialnya yang gelap. Kita assign material yang warna gelap ya, untuk menyesuaikan. Nah, kemudian ini sudah make komponen, kita move, control, arahkan ke sini, ketik 3/enter. Ini udah terbagi. Nah, ini untuk area ini kanopi, dan ini kita buat kita buat line dulu dari sini ke sini. Oke. Kemudian dari sini ke sini. Nah, ya kita buat modul inilah.
modul profile untuk talangnya ya. Klik, kita push dari sini ke sini. Oke, triple klik and make group. Oke, dan jangan sampai bocor. Oke, kita buat talangnya terlebih dahulu. Oke, ini kita move. Nah, move ke sini sedikit ya. Supaya untuk antisipasi airnya itu supaya tetap terjaga. Nah, sinilah. Oke. Nah, ini talangnya, warna talangnya seperti ini. Ini nanti untuk air ya. Nanti untuk air, dan kita buat ini kaca temper laminate 10 mili ya. Kita extend sampai sini. Nah, terus kemudian ini juga kita extend, ini perlu kita extend sampai sini. Nah, gitu. Triple klik kanan make group, dan kita select glass. Oke, kita assign glazingnya itu seperti ini. It's okay. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah kita dapati. Lalu jangan lupa di sini tetap perlu ada balok, tetap perlu ada balokan ya untuk dudukan, soalnya tetap ada balokan. Kita move. Kita sampai sini. Kita push sampai sini. Triple klik, kita klik kanan make group. Kita make rectangle di sini, make group. Klik, arahkan di sini, klik. Oke, nah selanjutnya kita bisa assign mungkin materialsnya ini bisa kita sesuaikan ya untuk warna dominansnya. Warna dominansnya ini kita coba black semua dulu. Kita hitamkan semua dulu supaya nanti cepat ada gambarannya, teman-teman. Kita sengaja hitamkan terlebih dahulu. Nah, semisal sudah seperti ini, teman-teman nanti akan mulai merasa aman. Istilahnya sudah aman lah. Nanti bisa teman-teman select roofing. Nah, ini bisa diganti saja, saturasinya diturunkan, ganti lebih gelap. Nah, ini atap, ini untuk material atapnya. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa klik, arahkan ke sini untuk membuat ornamen ya. Tetap ini meskipun demikian tetap ada ornamen. Nah, ornamennya itu kita bisa seleksi. Ornamennya kita bisa seleksi dari sini. Nah, ini sudah cukup representatif ya. Kalau sekarang ini sudah cukup representatif, dan ini adalah area ini area landscape ya. Oke, ini kita anggap ini area landscape di depan yang biasa ada di townhouse cluster. Oke, ini seperti ini. Ini kita make group, dan nah ini baru area jalannya. Oke, ini baru area jalannya seperti ini. Yang dimana ini kita bisa mainkan sloping ya, teman-teman, supaya secara visual lebih oke. Kita bisa mainkan sloping di sini. Kita select landscape di sini, atau kita bisa juga menggunakan landscape yang lebih tajam, rumput yang lebih tajam di sini. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kemudian untuk colors ya, untuk colors ini teman-teman bisa select colorsnya itu yang lebih gelap deh. Untuk yang ini bisa lebih gelap. Nah, teman-teman bisa mulai plotkan ini, karena ini muat untuk sampai 3 mobil. Ini muat untuk sampai 3 mobil seperti ini. Dan bisa
sebagai proporsi ya, untuk adanya orang di sini sebagai proporsi. Sedemikian rupa, dan klik pindah, kita pindahkan, kita move, kita coba copy atau move sampai sini. Nah, demikian. Oke, begitu teman-teman. Semoga menjadi manfaat ya untuk kita semua. Bagi teman-teman yang sedang mengerjakan project, mudah-mudahan segalanya lancar ya. Nah, teman-teman juga bisa mendekorasi dinding samping ini supaya ini kita dekorasi seperti ini. Ketik 8 slash dan enter. Nah, kemudian kita bisa beri garis supaya ini lebih ada permainan di situ. Begitu juga dengan ini ya. Kita move sampai sini, ketik 4 slash dan kita beri garis di sini. Oke, ini kita sisakan dulu aja seperti ini. Nah, begitulah teman-teman. Dan misal teman-teman ingin membuat semacam kisi-kisi kayu, nah teman-teman bisa juga arahkan ini ke sini. Oke, arahkan ini ke sini. Make komponen, create. Teman bisa seleksi kayu ya. Seleksi kayunya di sini. Kita move, control, taruh sini, ketik 9 slash and enter. Nah, ini kisi-kisi kayu. Kita make group seperti itu. Nah, bisa juga diselang-seling teman-teman. Nah, bisa juga diselang-seling. Kita make komponen, create. Nah, terus kita move, control, kita arahkan sampai sini, ketik 40 slash enter. Nah, ini kita selang-seling. Bisa kita selang-seling seperti itu ya teman-teman. Nah, kita select, kita unselect. Oke, kita select. Oke, kita make group, kita select. Nah, lalu kita move, control. Nah, kita arahkan sini, ketik X5. Nah begini teman-teman. Nah, nanti area sini juga bisa teman-teman kasih kanopi, sedikit kanopi. Nah, ini kita move sampai sini. Oke, selebihnya teman-teman bisa extend ya. Ini bisa teman-teman extend sendiri nanti supaya rapat. Begitu juga dengan yang ini. Bisa kita tambahkan. Nah, di sini. Oke. Dan oke, begitu teman-teman. Lalu selain itu kita bisa aktifkan stylenya untuk menjadi style seperti ini, dan bisa kita aktifkan shadow. Nah, kita aktifkan shadow seperti ini. Oke, jadi hasil akhirnya seperti ini. Untuk yang area depan ya, kita concern di area depan. Nah, ini area carport juga sudah ada kanopi ya, sudah ada kanopi yang teduh karena sudah ada kisi-kisi. Begitu juga dengan talangnya nih teman-teman, bisa modifikasi untuk posisi pipa talangnya di sini ya. Bisa teman-teman modifikasi. Nah, untuk area belakang ini teman-teman bisa explore ya. Teman-teman area belakang ini bisa explore. Begitu juga dengan denahnya. Seperti itu. Dan ini nanti bisa teman-teman tambahkan landscape tersendiri. Oke, selanjutnya sebentar. Untuk shadow kita bisa atur sedemikian rupa ya untuk shadownya. Oke, misalkan ya seperti ini contohnya ya untuk shadownya. Nah, begini.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Dan oh iya, saya rasa ini masih bisa kita manfaatkan. Kita assign. Nah, supaya yang area sini lebih cerah gitu ya ketika memasuki entrance itu. Nah, begitu. Area ini jadi lebih cerah, tidak gelap. Nah, meskipun dari luar kelihatannya gelap, tapi begitu masuk ini cerah dan meningkatkan mood. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga menjadi manfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, dan teman-teman bisa ulang-ulang video ini untuk mendampingi teman-teman dalam mengerjakan project ataupun pembelajaran 3D atau pembelajaran dalam mendesain fasad di SketchUp ya teman-teman. Oke teman-teman, see you semuanya.